Ada up-nya, ada down-nya. Kadang ya manusia itu kan karakternya selalu berubah-ubah gitu. Jadi di saat aku lagi alhamdulillah aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan nanya jamnya karena Kaigun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kaigunnya berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap umroh, baru berangkat ke Mekah langsung. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu, karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, ya mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih. Ada sharing nggak sih Kak sama Kak Ruben? Apa? Ada sharing nggak sih gitu? Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempet cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuinnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Untuk e-commerce sendiri Kak, Igun berapa banyak yang akan dibawa nih kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper. Pas aku pulang, baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal, aku kasih orang. Katanya sih bagusnya gitu ya. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Berikan inspirasi sama Kak Igun untuk persahabatannya sampai bisa showing haji bareng, istiqomah, ibadah. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya. Kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu aku nggak pernah bahas sama sekali. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih, jadi surprise banget. Malah ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu, baru login langsung diundang sama Allah untuk haji gitu kan. Masya Allah ya gitu, maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Efeknya apa sih Ruben sendiri? Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya. Karena kan kita nggak tinggal serumah ya Mbak ya. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Tapi sebelum Kak Igun udah sama. Ya jadi maksud aku gini ya, maksud aku tuh gini. Apa yang aku lakuin, sedekahku, infak aku tuh nggak mau nantinya digoreng sama netizen gitu loh. Karena kalau kalian terus-terus memberitakan, aku takutnya pahalanya juga nggak nyampe ke aku. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting? Karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi buat aku ya semoga apa yang aku lakuin banyak orang ikutin, karena aku juga tahu sedekah subuh itu dari sahabat aku. Dia tuh seorang interior designer rumah gitu. Jadi dia tuh setiap pagi aku ngeliat, Kak, apa sih Kak kok di meja makannya banyak makanan. Dia ceritain, oh ini namanya sedekah subuh. Jadi aku tuh setiap pagi tuh masak untuk bagiin. Terus aku bilang, duh di rumah gua nggak punya pembantu perempuan, nggak ada yang masak, repot banget gitu. Terus kadarullahnya tetangga aku tuh catering. Jadi sekarang sama mereka yang bikin excited itu mereka bikinin menu. Jadi setiap hari itu makanannya alhamdulillah ganti terus. Jadi kadang nasi, kadang sandwich, kadang pasta. Jadi ya suka-suka tetanggaku aja masaknya seperti apa. Sampai kapan sih Kak Igun? Sampai mau memisahkan kita. Ya nggak tahu sampai kapan ya, namanya juga orang bersedekah gitu
kan. Tapi kemarin juga ada kalanya aku pergi dulu berapa hari, aku break dulu ya, jadi ada seperti itu, kita nyambung lagi ya kayak gitu sih. Nah itu Ya kalau ngerasa terbantu berarti alhamdulillah. Yang namanya kaum ibu pagi-pagi nyiapin sarapan kan pasti juga ada lelahnya ya kan. Tapi kalau misalnya maksudnya lepas dari mereka mampu atau tidak, namanya seorang perempuan diringankan bebannya, ada makanan buat keluarganya kan insya Allah juga senang. Makanya kalian mau jadi tetangga apa? itu tapi secara pribadi aku pengen kasih nemenin Pak Ruben terus selama ibadah di sana karena kan dia juga nih artinya. Kalau pengen nemenin sih enggak ya, biasa aja. Aku orangnya biasa sih, mau ikut aku boleh. Aku nih ya, aku tuh selama aku ibadah, aku nggak pernah mau memaksakan orang lain untuk mengikuti gaya ibadah aku. Jadi kayak aku pun, jangankan sama Ruben ya, sama kayak pegawai aku sendiri yang aku ajak ibadah. Mau ikut aku boleh, mau ke masjid boleh, mau sholat di kamar boleh, mau sholat di hotel boleh, mau kemana boleh, bebas. Karena buat aku itu kan sarana dan waktunya kita tuh punya cara masing-masing kan. Aku nggak mau kayak misalnya, lu nggak sholat, gimana sih lu nggak sholat? Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah kayak bener-bener lu udah sampai di rumah Allah, ya lu lakuin yang terbaik gitu. Kalau lu nggak lakuin terbaik, ya menurut gue itu sayang aja buat lu sendiri gitu. Jadi aku nggak mau maksain gitu. Tapi aku yakin banget pasti kita ketemu di sana, pasti bareng. Lagi pula kan kayak gue tidurnya juga sendiri. Aku nggak tahu ya dia tidur sama siapa ya. Tapi kalau misalnya dia kadang mungkin dia sepi, dia butuh teman, pasti juga nyari aku, dia ke kamar aku. Dekat nggak hotel Kak? Buat aku ini sangat privacy, jadi aku nggak mau kasih tahu hotel aku di mana, hotel dia di mana, karena balik lagi aku haji juga bukan dibayarin negara ya, say. Jadi aku juga menjaga privasi aku. Jadi aku pengen orang nggak perlu tahu aku ada di mana, lagi apa, jam berapa. Jadi kalau secara nggak sengaja ketemu ya alhamdulillah. Mau foto silakan, mau ibadah bareng silakan. Jadi aku harap juga pemirsa juga bisa menjaga privasinya masing-masing. Kayak para suci persiapan dari imannya sendiri ke sana Gak ngerti gimana persiapan iman, biasa-biasa aja. Kak Igun udah mempersiapkan doa-doa apa aja kayak gitu? Oh, kalau doa ternyata setelah aku mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat aku, jadi doa itu sebisa mungkin dicatat. Jadi mau doain siapa, namanya siapa, doanya apa, dicatat. Jadi aku akan bawa catatan. Jadi aku akan bawa catatan siapa aja yang memang minta doa sama aku. Nah, doainnya di mana? Aku udah tahu titik-titiknya, yang aku dikasih tahu titik-titik mustajabnya di mana gitu. Tapi itu aku rahasiain juga buat kalian ya, karena aku nggak mau jadi orang yang so tahu gitu. Tapi yang jelas aku insya Allah bisa menjalankan apa ya istilahnya, kalau orang udah minta, orang udah nitip kan harus dikerjain ya gitu. Jadi ya insya Allah aku catet, nggak ada yang kurang sedikit. Kak Igun ini kan mau naik haji, apa kurban nanti di sini akan dilaksanakan juga pas seperti apa? Nah aku juga dapat pelajaran juga, kalau kita lagi menjalankan ibadah haji itu memang tidak diwajibkan untuk berkurban. Jadi mungkin yang berkurban mamaku, kakakku, keluargaku gitu. Kalau aku insya Allah tahun ini aku nggak berkurban. Kak Igun doa untuk minta jodoh nggak sih pas Jadi Aku doa kamu, minta jodoh kamu aja ya. Lalu tanggapannya buat Jadi Celin? kalau buat aku, apapun doa yang aku panjatkan, biarlah itu menjadi rahasia aku sama Allah. Ya, aku yakin sekali setiap orang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi yang paling penting adalah doain supaya bisa istiqomah gitu. Karena buat aku, kita kan sama ya, sama-sama manusia. Hidupnya kadang ada up-nya, ada down-nya. Kadang ya manusia itu kan karakternya selalu berubah-ubah gitu. Jadi di saat aku lagi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah aku dari sebelum-sebelumnya, aku benar-benar sangat menikmati sih. Jadi ya semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa nggak menghindar dari kalian, ya kan, bisa nice selalu, gitu kan, kita selalu bisa jadi partner yang selalu mengasihkan, berita-berita baik juga selalu ada, kita kan selalu seperti itu ya, gitu. Jadi berada di circle yang bagus, gitu kan, di kehidupan yang bagus, jadi auranya juga jadi bagus, gitu. Oke, udah sampai.